Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab pertama, yaitu pola bilangan. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bab selanjutnya, yaitu koordinat Kartesius bagian pertama, tentang kedudukan titik pada bidang Kartesius. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari koordinat Kartesius dan bidang Kartesius. Lalu mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang Kartesius. Lalu yang terakhir nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang Kartesius. So langsung aja ya, kita akan mencoba untuk memahami dulu maksud dari koordinat Kartesius dan bidang Kartesius. Apa itu koordinat Kartesius? Untuk memulai pembahasannya, Pak Beni mau memperkenalkan kepada kalian sosok ilmuwan matematika asal Prancis bernama René Descartes. Nah, beliau ini dipercaya oleh banyak orang di dunia sebagai orang yang pertama kali membuat hubungan yang kuat antara aljabar dan geometri. Hubungan seperti apa yang ia buat? Kurang lebih begini. Kita bicara aljabarnya dulu ya. Kalau kita ngomongin aljabar, biasanya kan ada persamaan dan variabel. Misalnya, persamaan Y sama dengan 2X. Terus kita buatkan tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai X dan Y. Ini random aja ya angkanya, kalian boleh pilih X-nya berapapun. Pak Beni contohkan seperti ini. Jadi kalau misalnya X-nya 2, berarti kan Y-nya 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 2 kali 1 sama dengan 2. Dan seterusnya sampai nanti Pak Beni batasi di X sama dengan min 2. Berarti Y-nya 2 kali min 2 sama dengan minus 4. Tapi sampai sekitar tahun 1600-an, orang-orang masih belum bisa membayangkan secara nyata bentuk aljabar ini. René saat itu berpikir bahwa ia mampu memvisualisasikan bentuk aljabar ini dengan menggambarnya di sebuah bidang dua dimensi. Kenapa harus dua dimensi? Karena terdapat dua arah. Yang pertama kiri ke kanan, yang kedua atas ke bawah. Nah, arah kiri ke kanan ini nanti disebut dengan sumbu X. Sedangkan arah atas ke bawah disebut dengan sumbu Y. Ini udah kesepakatan sejak dahulu kala. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini adalah pusatnya, yaitu titik 0. Di sebelah kanan titik 0 berarti sumbu X positif, di sebelah kirinya sumbu X negatif, di sebelah atasnya berarti sumbu Y positif, dan di sebelah bawah berarti sumbu Y negatif. Bidang inilah yang disebut dengan bidang Kartesius, diambil dari nama belakang René, yaitu Descartes. René menentukan hubungan nilai X dan Y ke dalam suatu titik. Posisi titik ini dalam bidang Kartesius ditulis X, Y. Sehingga untuk titik pertama berarti X-nya kan 2, Y-nya 4, berarti jadi 2,4. Penulisan posisi titik seperti inilah yang dikenal dengan koordinat Kartesius. René memindahkan angka-angka pada tabel tadi ke bidang Kartesius. Pertama, kalau X-nya 2 berarti Y-nya kan 4. Lalu kalau X-nya 1 berarti Y-nya 2. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya tetap 0. Lalu kalau X-nya minus 1, berarti Y-nya minus 2. Kalau X-nya minus 2, berarti Y-nya minus 4. Ternyata setelah titik-titik ini dihubungkan, terbentuk sebuah garis lurus. Setelah René Descartes menemukan hubungan ini, barulah orang-orang memahami bahwa bentuk aljabar ternyata bisa divisualisasikan secara geometris pada suatu bidang datar. Dan dengan penemuan ini pula, banyak hal dalam kehidupan bisa divisualisasikan seperti gelombang suara dalam fisika, atau grafik permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi, dan juga banyak hal lainnya. Oleh karena itu, pada bab ini, Pak Beni akan menjelaskan konsep koordinat mulai dari yang paling dasar. So, stay tune aja ya. Nah, itu tadi sedikit pengenalan tentang koordinat dan bidang Kartesius. Bidang Kartesius itu kurang lebih kayak gini tadi kan. Jadi tempat menggambar ini disebut bidang Kartesius.
Nah, Pak Beni akan membahasnya lebih dalam lagi dengan mengenalkan kepada kalian istilah-istilah yang terdapat pada bidang Cartesius ini. Istilah pertama yang perlu kita pahami yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah sumbu yang membentang secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Jadi warna merah ini berarti itu sumbu X nih yang mendatar ya. Lalu, sumbu yang membentang dari atas ke bawah atau secara vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Yang ini dari atas ke bawah berarti itu sumbu Y. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y berarti kan di sini. Nah, perpotongannya itu merupakan titik pusatnya, yaitu titik 0. Oke ya, bisa dipahami ya, perpotongannya berarti titik 0 atau titik pusatnya. Di sini kita bisa lihat juga, berarti dari titik 0 ke kanan, nilai X-nya positif ya. Jadi kita udah sepakati di seluruh dunia juga. Jadi dari titik 0 ke kanan, itu nilai X-nya positif. Sedangkan dari titik 0 ke kiri, ini nilai X-nya negatif. Lalu dari titik 0 ke atas, nilai Y-nya positif, dan dari 0 ke bawah nilai Y-nya berarti negatif. Jadi kayak gitu aja. Pak Beni yakin kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sekarang ada istilah penting lainnya yang disebut dengan koordinat. Koordinat ini merupakan posisi titik pada bidang Cartesius. Jadi kalau kita mau menentukan titik apa yang ada di bidang Cartesius, kita gunakan koordinat ini. Penulisannya adalah dengan X, Y. Jadi kita sebutkan nilai X-nya berapa, lalu nilai Y-nya berapa, lalu ditutup dengan tanda kurung biasa. Nilai X ini aja disebut absis, lalu nilai Y-nya aja disebut ordinat. Jadi kalau kalian ditanya, ordinatnya berapa? Oh, berarti nilai Y-nya aja. Bisa dipahami ya? Oke, supaya kalian makin paham lagi, kita langsung ke contohnya aja. Di gambar ini, Pak Beni sudah tuliskan titik A dan titik B. Misalkan kita mau cari koordinat titik A. Berarti kan X, Y tuh. Kita cek dulu. Di sumbu X nilai titik A itu berapa? Kita hubungkan titik A ke sumbu X. Berarti ke sini kan. Nih Pak Beni kasih garis putus-putus. Oh, ternyata di sumbu X titik A itu nilainya 3. Berarti kita buka kurung dulu. Terus 3. Lalu di sumbu Y nilainya berapa? Berarti kan di sini sumbu Y. Berarti nilainya 5 gitu, ya kan? Berarti koordinat titik A adalah 3,5. Kita tulis deh di sini, 3,5. Lalu, kalau yang ditanya absis titik A, absis kan nilai X aja. Berarti 3 doang dong, ya kan? Kan nilai X-nya yang ini. Berarti absis titik A 3. Lalu kalau ditanya ordinat titik A, ordinat berarti Y. Berarti kan si 5. Jadi ordinat titik A itu 5. Kayak gitu. Gampang kan? Contoh lagi deh. Misalnya koordinat titik B. Koordinat titik B. Jadi kita cek dulu B-nya terhadap sumbu X. Sumbu X kan yang merah ya. Berarti kan kita cek berarti yang ini dong. Oh, berarti nanti X-nya itu minus 4. Kayak gitu. Lalu Y-nya berapa? Kita cek. Y-nya kan ke sini ya, ke sumbu Y, berarti minus 3. Berarti koordinat titik B minus 4, minus 3. Kayak gitu. Ya udah kita tulis di sini ya, minus 4, minus 3. Lalu kalau ditanya absis titik B, nilai X-nya aja, berarti kan minus 4 nih. Ya udah absisnya berarti minus 4. Ordinatnya nilai Y-nya aja, berarti yang ini kan, minus 3 kan. Jadi ordinat titik B adalah minus 3. Kayak gitu. Bisa dipahami kan koordinat, absis, dan ordinat. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas istilah kuadran. Kalau kalian ngeh, sumbu X dan sumbu Y itu kan berpotongan. Lalu muncul 4 wilayah berbeda. Wilayah kanan atas, wilayah kiri atas, wilayah kiri bawah, dan wilayah kanan bawah. Dan setiap wilayah ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Makanya disebut kuadran karena ada 4 wilayah gitu. Kuadran pertama, nilai X-nya positif dan Y-nya positif. Kalau X positif berarti kan dari 0 ke kanan, Y positif dari 0 ke atas. Oh, berarti wilayah sini disebut dengan kuadran pertama. Kayak gitu. Lalu kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif berarti ke kiri. Y-nya positif berarti ke atas.
Oh, berarti wilayah sini adalah kuadran kedua. Next, kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. X negatif berarti ke kiri, Y negatif berarti ke bawah. Berarti yang ini adalah kuadran ketiga. Dan kuadran terakhir pasti yang kanan bawah dong. Katanya di sini X-nya positif berarti ke kanan, lalu Y-nya negatif berarti ke bawah, ya kan? Berarti wilayah inilah yang disebut dengan kuadran keempat. Kalian pelajari baik-baik lagi tentang kuadran ini karena akan beberapa kali muncul di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, ini gampang kan? Oke, selanjutnya kita ngomongin jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, di sini Pak Beni kasih kotak kuning, ini adalah cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau misalkan ditanya jarak titik terhadap sumbu X, caranya kita lihat aja koordinatnya, lalu ambil nilai Y yang positifnya. Tapi kalau yang ditanya jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X yang positifnya. Jadi kebalikan aja ya, ditanya sumbu X berarti ambil Y. Kalau ditanya sumbu Y berarti ambil X. Contohnya gimana? Kayak gini. Misalkan kita ditanya jarak titik A terhadap sumbu Y. Kita lihat nih, titik A kan koordinatnya 3,5. Lalu ditanya jaraknya terhadap sumbu Y. Berarti ambil X-nya kan? Berarti X-nya kan 3. Berarti jawabannya 3. Lalu jarak titik B terhadap sumbu X. Titik B kan koordinatnya minus 4, minus 3. Kalau ditanya jarak terhadap X, berarti ambil Y-nya. Y-nya kan minus 3. Tapi Y yang positif. Ingat ya, di sini harus yang positif. Berarti positifnya minus 3, ya 3 juga. Kayak gitu. Nah, tahu dari mana rumus ini Pak Beni? Dari gambarnya sebenarnya. Coba kita uji aja ya. Misal titik A tadi terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan yang biru ya, yang dari atas ke bawah. Berarti kan jaraknya yang ini ya, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak kan menuju titik A. Berarti jaraknya 3 satuan. Berarti benar dong ini 3 satuan. Lalu kalau jarak titik B terhadap sumbu X, titik B yang bawah ini terhadap sumbu X berarti yang merah ya. Kita cek berapa satuan. 1, 2, 3. 3 satuan kan bener. Jadi rumus yang Pak Beni ini insya Allah dijamin benar. Nah, kenapa kita harus pakai rumus Pak? Kenapa nggak langsung hitung aja di gambarnya? Jadi kalau misalkan di soal gambarnya dikasih tahu, enak kita tinggal hitung aja ya jaraknya berapa satuan, berapa kotak. Tapi kan nggak seluruh soal ada gambarnya. Tapi kalau kalian memang mau menggambar dulu nggak masalah. Cuma biar lebih hemat waktu, ya mendingan pakai rumus yang Pak Beni kotak kuningin itu. Oke ya, bisa dipahami kan? Oke, kita sudah bahas semua istilah pada bidang kartesius. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya supaya kalian makin paham lagi. Soal pertama, absis dari titik K yaitu koordinatnya minus 3, minus 1 adalah berapa? Ini gampang ya, Pak Beni review lagi deh. Tadi kan kalau koordinat itu X, Y. Nah, X disebut absis, sedangkan Y disebut ordinat, ya kan? Masih ingat dong? Nah, karena yang ditanya absisnya, berarti nilai X-nya aja kan? Ya udah, berarti minus 3 dong. So, ini jawabannya adalah alfa. Lanjut lagi, perhatikan bidang kartesius berikut. Koordinat titik H adalah berapa? Oke, ingat ya, koordinat itu kan selalu dimulai dengan X lalu Y. Berarti kita cek titik H-nya dulu. H ada di sini ya, di kanan bawah ini. Nah, kita lihat H ke sumbu X dulu. Sumbu X-nya yang ini berarti H-nya, berarti X-nya pasti 5 dong, ya kan? Lalu, lihat terhadap sumbu Y. Y-nya kan yang ini nanti nih. Berarti Y-nya di minus 2 kan? Jadi 5, minus 2. So, jawabannya adalah Charlie. Lanjut lagi. Sekarang perhatikan bidang kartesius berikut. Titik yang ada di kuadran 2 adalah yang mana? Oke, masih ingat ya? Kanan atas berarti kuadran 1. Kiri atas berarti kuadran 2. Kiri bawah kuadran 3. Lalu kanan bawah kuadran 4. So, ini gampang banget dong. Kuadran 2 berarti titik C dan D. So, jawabannya adalah bravo. Lanjut lagi. Jarak titik M yaitu koordinatnya minus 2, minus 7. Dengan sumbu Y adalah berapa? Nah, ini kan nggak dikasih gambar. Makanya kita pakai rumus yang Pak Beni sebutin tadi.
Ingat ya, kalau jarak terhadap Y berarti ambil X yang positif. Kalau jarak terhadap X, ambil Y positif. Sekarang kan soalnya jarak terhadap sumbu Y. Berarti ambil X yang positif. X-nya kan minus 2 nih. Berarti positifnya ya 2. So, jawabannya adalah alfa. Oke, lanjut lagi. Nah, ini soalnya seru nih. Diketahui titik A 3,1, B 3,5, C minus 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk segitiga apa? Nah, saran Pak Beni kita buat sketsanya dulu supaya kita yakin jawaban kita benar. Pak, tapi kan gambar saya jelek. Sama, Pak Beni juga jelek. Nggak apa-apa, yang penting sketsanya aja. Karena apa? Karena kita belum tentu dikasih kertas kotak-kotak waktu kita ujian, ya kan? Makanya kita sketsa aja dulu. Pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y kan. Nah, lalu supaya kita yakin benar, kita kodein dulu. Kan selalu yang pertama itu X, yang kedua Y. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, X-nya itu nilainya 3, 3 minus 2. Berarti kita kira-kira aja. Kalau 3 berarti sebelah kanan 0 ya. Kan perpotongan titik 0 tuh. Berarti kira-kira 3 itu di sini. Lalu kalau X-nya minus 2, kira-kira di sini minus 2 nih. Next, Y-nya ada pilihannya 1, kira-kira di sini 1. Lalu 5, berarti di atas 5. Lalu Y-nya 5, udah gitu aja ya. Nah, sekarang baru kita hubungkan titik-titiknya. Misalkan koordinat titik A 3,1, berarti X-nya 3, Y-nya 1, berarti di sini ya. Berarti ini titik A nih. Lalu titik B 3,5, X-nya 3, Y-nya 5, berarti di sini. Berarti ini B nih. Lalu C-nya, X-nya minus 2, Y-nya 5, berarti X-nya minus 2, Y-nya 5. Di sini dong ya kan, ini berarti titik C. So, kalau digabung, berarti Pak Beni kasih warna ungu ya. Digabungkan berarti ini dong ya kan. Sorry, ini karena nggak lurus, tapi kurang lebih kayak gini. Lalu dari C ke A bisa digabung. Set, jadi segitiga kan? Nah, tapi ini segitiga apa? Ingat loh, ini tadi kan lurus, ini juga lurus. Berarti ini siku kan pasti kan? Ya kan? Berarti jawabannya untuk soal ini adalah C, segitiga siku-siku. Kayak gitu ya. Semoga kalian bisa memahami ini. Kalian latihan-latihan lagi lebih banyak di rumah. Oke, itulah video pembahasan tentang kedudukan titik pada bidang kartesius. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas kedudukan garis pada bidang kartesius. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan ciao!